Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Suara Sriwijaya. Kali ini bersama saya Rizky Amrina. Saudara, tentunya di Sumatera Selatan sendiri kita sudah ketahui bahwa banyak sekali bencana banjir yang memang terjadi seperti di Kabupaten Oku, di Kabupaten Ogan Ilir, dan juga di Kabupaten Pali. Dan saat ini kita akan membahas mengenai tanggap darurat bencana banjir dan cuaca di Sumsel. Kita sudah hadirkan kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Ansori Esos, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumsel. Selamat siang Bapak, apa kabarnya? Selamat siang, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat selalu. Dan juga narasumber kita yang kedua sudah hadir ada Bapak Siswanto STMSI, Kepala BMKG SMB 2 Palembang. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah kabar baik, selamat siang Mbak. Baik, selamat siang, tentunya sehat selalu. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454. Baik, mungkin pertama saya ingin bertanya kepada Pak Ansori terlebih dahulu nih, mengenai tanggap bencana darurat yang sudah terjadi di Kabupaten Oku, di OI juga ya Pak, dan juga di Kabupaten Pali ini dari BPBD sendiri, apa saja Pak yang sudah dilakukan? Seperti apa, silakan. Ya, jadi untuk menyikapi kondisi bencana yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan, kita BPBD Provinsi Sumatera Selatan tentunya dalam hal ini sudah melaksanakan upaya-upaya tanggap darurat. Apa itu upaya tanggap darurat? Adalah pertama kita evakuasi, ini yang penting dilakukan untuk menghindari terjadinya korban jiwa, baik itu luka-luka maupun meninggal dunia. Nah, setelah itu tentu kita lakukan proses pemenuhan kebutuhan pokok, karena kita tahu dengan kejadian banjir banyak peralatan atau mungkin bahan makanan milik warga yang hanyut atau hilang terbawa oleh arus air. Nah, kebutuhan makanan pokok ini penting, itu jadi kita siapkan untuk disalurkan kepada korban bencana. Kemudian juga kita menyiapkan tenda-tenda pengungsian di wilayah-wilayah yang terlanda banjir tersebut. Tapi bersyukur alhamdulillah sampai saat ini tenda-tenda tersebut masih kosong. Artinya masyarakat sudah bisa kembali menempati rumahnya masing-masing. Jadi tidak terlalu lama proses pengungsian mereka di tenda-tenda pengungsian yang kita siapkan. Baik, berarti kalau untuk sekarang ini banjir khususnya mungkin di Kabupaten Oku sudah surut ya Pak ya? Sudah selesai banjirnya atau masih ada beberapa wilayah? Alhamdulillah untuk saat ini memang kondisinya sudah surut. Ada beberapa spot ini lebih ke memang ada cikungan, jadi airnya masih tergenang. Tapi bukan akibat proses banjir, tapi masih genangan. Tapi sebagian besar kondisinya sudah surut. Tapi permasalahannya adalah bagaimana membersihkan bekas banjir tersebut, ini yang menjadi permasalahan baru, karena sisa-sisa banjir, material banjir ini tentu membawa kotoran-kotoran. Belum lagi nanti ada penyakit yang dibawa oleh seperti tikus, leptospirosis ya. Ini juga akan menjadi perhatian kita supaya bagaimana dampak banjir terjadi tidak diikuti dengan dampak lanjutan seperti penyakit. Baik, berarti sekarang untuk masyarakatnya sendiri dibantu juga tentunya ya Pak ya untuk membersihkan material-material bekas banjir ya. Dari BPBD memberikan bantuan atau mungkin bekerjasama dengan stakeholder yang lain? Ya, jadi kita bersyukur di Sumatera Selatan ini selain kita pemerintah melalui BPBD, banyak lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, bahkan dunia usaha, lembaga sosial masyarakat ini peduli dengan kejadian-kejadian bencana. Mereka membantu membersihkan ataupun juga membantu memberikan bantuan-bantuan logistik. Jadi ini terakumulasi di sana, kita catat ini ada beberapa banyak lembaga-lembaga yang turun untuk memberikan bantuan tersebut. Baik. Jadi kita bersyukur Sumatera Selatan masyarakatnya cukup peduli dengan kejadian-kejadian bencana yang ada tersebut. Baik, ya berarti bukan hanya dari pemerintah saja, ada stakeholder lainnya juga lembaga ya Pak ya, turut membantu masyarakat yang memang terdampak banjir. Karena paskanya ini ya Pak yang kadang agak berat ya untuk membersihkan material. Baik, kita beralih ke Pak Siswanto tentunya dari BMKG Sumsel. Tentunya cuaca kita saat ini bisa dibilang cuaca ekstrim ya Pak ya. Nah, tapi saat ini bagaimana nih perakiraan cuaca di pertengahan bulan Mei ini ke depannya seperti apa? Silakan. Ya. Baik, terima kasih. Barangkali sebelumnya kami ucapkan selamat siang kepada seluruh pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun berada. Izinkan kami barangkali tepatnya tanggal 15 Mei 2024 ini pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-78. Kemudian sesuai dengan tema pada siang hari ini tanggap darurat bencana banjir dan cuaca di Sumatera Selatan. Untuk tema tanggap darurat banjir di
Sumatera Selatan barangkali dari BPBD tadi sudah dijelaskan, namun dari BMKG Kota Palembang barangkali nanti kami akan fokus untuk menjelaskan bagaimana cuaca yang ada di Sumatera Selatan termasuk Palembang sekitarnya, khususnya di bulan Mei memasuki di bulan Juni. Untuk di bulan Mei dasarian kedua, dasarian ketiga ini barangkali secara umum di wilayah Sumatera Selatan termasuk Kota Palembang sekitarnya ini sedang berada di musim peralihan atau musim pancaroba, yaitu peralihan dari musim penghujan menuju musim kemarau. Nantinya sebentar lagi di bulan atau memasuki bulan Juni di dasarian pertama, dasarian kedua 2024, barangkali Sumatera Selatan secara dominan nanti sudah akan memasuki musim kemarau. Tentunya untuk saat ini sendiri di bulan Mei beberapa kondisi maupun dampak cuaca yang berakibat kepada bencana hidrometeorologi basah masih dapat kita rasakan, seperti setidaknya di sepekan yang lalu ya, di tanggal 6, 7, dan 8 Mei itu kami mendapatkan laporan dari Pusdalop BPBD yang ada di Oku, khususnya yang ada di sekitaran Kota Batu Raja maupun Morainim, itu setidaknya terjadi banjir. Dan banjir ini kalau tidak salah laporan yang kami terima juga berdampak kepada ribuan rumah warga yang khususnya yang ada di Kota Batu Raja. Selanjutnya barangkali tidak lama lagi barangkali memasuki di bulan Juni 2024 Sumatera Selatan akan memasuki musim kemarau. Tentunya ini juga musim kemarau yang terjadi di Sumatera Selatan ini seperti yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu juga kejadiannya ini tidak secara bersama-sama, artinya secara gradual beberapa kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan ini ada yang memasuki awal musim kemarau yang lebih awal, kemudian juga akan diikuti oleh beberapa wilayah yang ada di Sumatera Selatan khususnya di bagian tengah, dan akan diikuti kembali untuk musim kemarau yang berada di Sumatera Selatan bagian barat khususnya yang berada di dataran tinggi. Untuk di wilayah Sumatera Selatan yang akan memasuki musim kemarau lebih awal adalah salah satunya untuk yang berada di kabupaten kota Musi Banyuasin dan Oki. Barangkali nantinya kita juga akan melihat di satu sisi di pesisir timur pesisir timur Sumatera Selatan sudah akan merasakan dampak adanya kekeringan maupun musim kemarau. Kita temukan beberapa titik hotspot maupun karhutla. Namun di beberapa daerah lain yang ada di Sumatera Selatan, khususnya yang ada di wilayah tengah maupun yang ada di Sumatera Selatan bagian barat, ini masih akan kita temukan beberapa dampak bencana hidrometeorologi basah seperti banjir maupun longsor. Barangkali itu untuk kesempatan pertama yang bisa kami sampaikan. Baik, berarti bisa dibilang di musim masa peralihan ini masih berkemungkinan ya Pak ya terjadinya untuk bencana banjir maupun bencana longsor. Ya. Nah, kita kembali ke BPBD Sumsel tentunya. Untuk pemetaan ini kan tentunya sudah ada nih Pak di wilayah Sumatera Selatan yang memang rentan terjadinya bencana banjir dan longsor ini di wilayah mana saja Pak? Ya, jadi untuk pemetaan kebencanaan di Provinsi Sumatera Selatan sebenarnya secara umum sudah ada ya. Artinya beberapa daerah sudah membuat peta bencana di daerahnya masing-masing. Tapi perhatian yang kami perlu perhatikan bahwa peta tersebut masih bersifat umum ya, belum spesifik. Karena dia lebih ke masalah kontur, artinya secara geografis, tinggi rendah wilayah. Sebenarnya peta itu harus lebih detail lagi seperti tutupan lahan, kemudian kemiringan, kemudian tata guna lahan. Nah ini yang mungkin belum semua kabupaten mempunyai ataupun memetakan daerahnya masing-masing. Karena tentu ini menjadi kepentingan kabupaten. Betul. Nah kita dari provinsi tentu datanya akan lebih banyak lagi. Nah kami secara global sudah mempunyai peta kebencanaan. Tapi secara detail tentu pemerintah kabupaten harus membuat demi untuk kepentingan daerah itu sendiri. Dalam hal ini mengurangi risiko bencana. Jadi dengan tersosialisasinya peta bencana artinya masyarakat di wilayah tersebut tahu mereka tinggal di mana, apa ancaman risikonya, kemudian bisa menghindari akibat dari dampak bencana tersebut. Baik. Jadi ini masalah itu bencana ini saya kira penting untuk membuat peta daerah rawan bencana di masing-masing daerah.
Baik ya, apalagi bukan hanya dari BPBD Sumsel saja ya, tapi di kabupaten kotanya juga, dan lebih mengetahui nih titik-titik mana saja yang memang rentan ya Pak ya terkenanya bencana alam. Nah, tapi kalau dari BMKG sendiri bagaimana nih Pak untuk wilayah yang memang masih berpotensi terjadinya cuaca ekstrim dan juga curah hujan serta bencana nih Pak, di wilayah mana saja? Ya, baik. Barangkali di awal kami sampaikan bahwa di bulan Mei dasaran ketiga ini Sumsel masih berada di musim pancaroba. Tentunya beberapa potensi untuk bencana hidrometeorologi basah ini masih cukup signifikan terjadi ya. Karena nyatanya secara karakteristik untuk musim pancaroba biasanya ini curah hujan yang terjadi itu juga meskipun durasinya terjadi dalam waktu yang pendek, tetapi intensitasnya kita mencatat di beberapa tempat itu adalah bisa mencapai antara intensitas sedang hingga lebat. Tentunya untuk beberapa daerah yang secara fluktuasi hujannya sudah terjadi beberapa hari, kemudian ini akan terjadi secara terus-menerus, biasanya ini akan menyebabkan pori-pori maupun daerah resapan itu sudah sangat jenuh ya. Betul. Sehingga ketika terjadi hujan yang tidak terlalu deras sekalipun, ini biasanya juga akan menyebabkan limpasan air atau runoff yang secara dampaknya biasanya akan melimpas ke beberapa daerah yang lebih rendah dan biasanya akan berupa banjir, kemudian genangan juga yang kalau kita rasakan di sekitaran kota Palembang sekitarnya ya, seperti kemarin sore meskipun hujannya itu tidak merata tetapi kita merasakan beberapa kota yang ada daerah sudut kota yang ada di kota Palembang itu kita melihat adanya dampak genangan air ya. Betul. Termasuk di selokan maupun parit itu kita melihat yang biasanya tidak dipenuhi oleh air, kita melihat cukup penuh ya. Artinya ini beberapa karakteristik kondisi cuaca khususnya yang ada di musim pancaroba. Termasuk barangkali kalau bisa kita sampaikan secara meteorologi kita melihat pola angin yang kita lihat dari beberapa model, biasanya ini kalau kita sudah memasuki musim pancaroba, biasanya akan didominasi oleh angin timuran ya, angin timuran, dan ini biasanya juga nantinya kita bisa melihat beberapa kondisi atau fenomena cuaca di musim peralihan pancaroba. Biasanya ini di samping hujannya itu intensitasnya sedang hingga lebat, biasanya juga akan diikuti dengan beberapa fenomena cuaca seperti angin kencang, kemudian puting beliung, bahkan sambaran petir, termasuk barangkali yang perlu diwaspadai yang ada di Sumatera Selatan, khususnya yang ada di dataran tinggi ya, itu juga adanya peluang maupun potensi terjadinya hujan es ya, termasuk di Palembang sendiri, Palembang sekitarnya, ini juga pernah terjadi setidaknya tahun lalu ya, kita juga mencatat di sekitaran daerah Kertapati maupun Gandus, kita mendapatkan laporan bahwa masyarakat di sana mendapatkan hujan, yaitu hujan es. Hujan es di sini artinya dapat kita sampaikan bahwa butiran air hujan yang jatuh itu masih cukup besar ya, jika dibandingkan dengan butiran hujan secara normalnya. Barangkali itu, Pak. Tapi kalau untuk wilayah-wilayahnya di kabupaten kotanya biasanya wilayah mana nih Pak yang rentan bencana? Ya, barangkali untuk wilayahnya secara umum ya di Sumatera Selatan harus kami sampaikan khususnya untuk saat ini secara klimatologi itu kan fluktuasi hujannya dalam 1 bulan ini masih kategori antara 50 sampai dengan 150 mm atau kategori menengah. Untuk beberapa wilayah yang kami prediksikan kategori menengah curah hujannya ini adalah salah satunya untuk beberapa wilayah Sumatera Selatan yang ada di wilayah tengah, salah satunya di Musirawas, kemudian Musirawas Utara, kemudian Lahat, Muara Enim, sebagian OI maupun Pali. Barangkali itu untuk beberapa daerah, termasuk barangkali Oku ya. Oku juga masih memiliki potensi curah hujan yang cukup tinggi kalau kita lihat prediksi secara klimatologi, karena memang curahan hujannya dalam 1 bulan ini masih kategori menengah, yaitu antara 50 sampai dengan 150 mm dalam 1 bulan. Artinya
di bulan Mei nanti, begitu. Baik, berarti memang walaupun seperti mungkin Kabupaten Oku ataupun juga di Kabupaten Lahat yang memang sudah reda banjirnya ya Pak ya, tapi masih berpotensi ya, dan tentunya juga harus diperingati dini sendiri. Nah, tapi dari BPBD sendiri bagaimana Pak? Apakah ada sistem peringatan dini mengenai bencana ini agar masyarakat juga lebih terarah juga seperti apa? Ya, jadi kami menyambung dari BMKG bahwa memang sesuai yang disampaikan tadi, peta daerah rawan bencana itu sebenarnya sudah ada, tapi ini tidak semata-mata menjadi acuan. Tentunya kondisi cuaca yang ekstrim ini ikut mempengaruhi. Jadi kondisi bencana itu terjadi dengan kondisi geografis, kemudian tutupan lahan, dan tentu kondisi cuaca yang ekstrim seperti yang disampaikan tadi. Durasi hujannya singkat tapi intensitasnya tinggi, ini juga sangat mempengaruhi terjadinya bencana. Jadi kalaupun itu terjadi yang sangat ekstrim cuaca hujannya, tentu ini akan bisa mempengaruhi wilayah terjadinya bencana. Artinya di Sumatera Selatan ini bisa terjadi di mana saja, baik di dataran tinggi seperti Empat Lawang, Pagar Alam, ataupun di low middle, artinya di wilayah-wilayah tengah, wilayah yang datar, ataupun di wilayah yang timur Sumatera Selatan yang lebih rendah seperti Palembang dan Banyuasin. Nah, untuk Oku sendiri sebenarnya berada di wilayah middle, artinya memang di tengah sebagai penyangga dari daerah hulu ke wilayah hilir. Nah, terjadinya banjir di Oku ini tentu ada perubahan tutupan lahan ataupun ada gangguan-gangguan yang sifatnya geologis. Ini yang menyebabkan terjadinya bencana di Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut. Karena pada saat terjadinya banjir, ini memang wilayah Ogan Komering Ulu terjadi hujan, tapi di wilayah hulunya juga terjadi hujan. Jadi akumulasi dari wilayah hulu dan di wilayah Oku sendiri, kemudian ada hambatan untuk lebih bisa ke hilir, ini air cukup lama di wilayah Oku. Tapi kita bersyukur ini tidak sampai berhari-hari, sudah sangat kering kondisinya. Baik, dan tentunya kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Untuk pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Suara Sriwijaya. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elephas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Sriwijaya dan kita masih membahas mengenai antisipasi tanggap darurat bencana banjir dan cuaca di Sumsel. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454. Baik, melanjutkan kembali tentunya perbincangan kita mungkin ke BPBD Sumsel terlebih dahulu nih Pak, untuk mengenai evakuasi dan penyelamatan ini memang sudah dilakukan khususnya yang sudah terdampak banjir ini di Kabupaten Oku. Tapi kalau untuk evakuasi dan penyelamatan yang dilakukan itu seperti apa Pak? Dan juga mungkin apakah ada masih masyarakat yang tidak mau dievakuasi Pak? Ya, jadi sudah menjadi standar operasi kita ketika terjadi bencana, tentu upaya evakuasi penyelamatan yang kita utamakan. Nah, konteks dalam hal terjadinya bencana banjir di Oku, tentu respon tim kita agak lama untuk bisa mencapai lokasi. Nah, di kabupaten sebenarnya hampir seluruh bahkan sudah berdiri semua di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan sudah ada BPBD-nya. Mereka sudah ada personil yang sudah terlatih, kemudian sudah ada peralatan standar evakuasi yang mereka punya. Jadi ini BPBD kabupaten kota setempat tentu lebih cepat respon timnya untuk melaksanakan upaya-upaya evakuasi tersebut. Kemudian memang terjadi beberapa kekurangan peralatan. Kemarin BPBD Provinsi Sumatera Selatan membawa bantuan berupa perahu karet ke Bali untuk disalurkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk membantu upaya-upaya evakuasi, karena memang sebaran lokasi banjirnya cukup banyak, kemudian peralatan yang tersedia juga sangat terbatas di wilayah Oku. Sebenarnya beberapa kali pertemuan untuk seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan, kita mengharapkan kabupaten terdekat di wilayah terjadi bencana untuk segera memberikan respon time, baik itu personil maupun peralatan, termasuk juga logistik kalau memang memungkinkan. Syukur alhamdulillah untuk logistik ini tidak masalah karena memang banyak partisipasi dari masyarakat, dunia usaha. Nah, beberapa kabupaten terdekat juga kemarin juga sudah menyampaikan ataupun memberikan bantuan seperti Oku Selatan ini, beberapa personil dengan peralatan juga sudah turun ke wilayah Oku karena memang wilayah terdekat. Jadi untuk upaya-upaya evakuasi ini sudah kita laksanakan. Nah, kalau tadi ada yang tidak mau, ya semuanya bisa dievakuasi, karena kalau tidak dievakuasi ini akan membahayakan mereka sendiri. Betul. Kalaupun tidak mau, kalau memang membahayakan ya harus kita paksa, jangan sampai terjadi korban bencana. Syukur alhamdulillah sampai laporan terakhir tidak ada korban jiwa. Kalaupun ada yang luka ini lebih ke luka ringan. Baik ya, berarti memang masih ada yang bisa dibilang untuk masyarakat yang menolak ya Pak ya untuk dievakuasi, tapi memang harus dihimbau ya, jangan sampai nanti tidak mau dievakuasi malah membahayakan diri sendiri. Nah, tapi kalau untuk BMKG sendiri tentunya sudah diprediksi cuaca bahwa di pertengahan bulan Mei ini masih terjadi untuk curah hujan yang tinggi ya Pak ya. Tapi kalau untuk angin kencang dan debit sungai ini seperti apa nih Pak? Masih tentunya berkaitan, apalagi untuk petir nih Pak ya. Masih berpotensi juga atau seperti apa Pak? Ya, baik. Barangkali kami jelaskan kembali untuk potensi angin puting beliung, angin kencang dan petir ya. Ini untuk di musim pancaroba biasanya ini masih cukup rentan terjadi ya. Justru memang kalau kita bandingkan beberapa fenomena cuaca di sebelum masukin musim pancaroba, biasanya malah justru frekuensi atau tingkat keseringan terjadinya ini justru malah akan sering terjadi ketika di wilayah Sumatera Selatan berada di musim pancaroba. Ya, artinya ketika kita sudah melihat adanya kondisi cuaca yang cukup buruk, yang salah satunya adalah terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, ini biasanya akan diikuti dengan adanya fenomena cuaca berupa angin kencang maupun puting beliung. Bahkan sambaran petir juga tidak luput terjadi di beberapa wilayah yang ada di Sumatera Selatan. Barangkali untuk kami sampaikan juga curah hujan yang terukur di 24 jam yang lalu, artinya yang terjadi hujan di siang hari kemarin, kalau yang kita ukur di stasiun kita kemarin setidaknya terukur sekitar 70 mm. Artinya ini 75 meter dalam 24 jam ini adalah kategori hujan lebat. Kalau kita sampaikan ada curah hujan yang antara 0 sampai dengan 5 mm itu adalah curah hujan ringan, kemudian dari 20 maksud kami, kemudian 20 sampai 50 ini adalah kategori hujan
sedang. Kalau di atas 50 sampai dengan 100 ini adalah kategori lebat. Kemudian di atas 100 ini adalah kondisi curah hujan yang sangat lebat. Artinya kalau kita sampaikan sehari kemarin itu terukur 70 mm dalam satu hari atau 24 jam, artinya curah hujan yang terjadi kemarin adalah kategori lebat. Tentunya beberapa dampak yang sudah kita rasakan di Kota Palembang sekitarnya kemarin adalah genangan maupun banjir yang kita lihat di beberapa sudut kota yang ada di Kota Palembang. Tentunya ini juga harus menjadi kewaspadaan bersama kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Palembang maupun yang ada di Sumatera Selatan secara umum, karena memang meskipun BMKG sudah merilis awal musim kemarau di bulan Maret kemarin bahwa secara dominan nanti di bulan Juni, dasaran pertama, dasaran kedua itu sudah memasuki musim kemarau, tetapi masyarakat juga kami himbau untuk tidak lengah ya. Artinya saat ini yang berada di musim pancaroba justru ancaman ataupun kerentanan untuk bencana hidrometeorologi basah ini juga cukup masih tinggi. Artinya juga kami ingatkan juga kepada seluruh masyarakat yang ada di Sumsel, nantinya beberapa minggu ke depan barangkali kita sudah akan merasakan di daerah pesisir timur Sumatera Selatan ya, sudah akan ditemukan beberapa titik api maupun hotspot. Nantinya juga untuk beberapa wilayah yang ada di Sumatera Selatan bagian tengah, bagian barat itu masih akan ada berpotensi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, bahkan banjir bandang maupun beberapa potensi kejadian gerakan tanah longsor, khususnya untuk beberapa wilayah yang secara topografi memiliki formasi batuan yang tidak kompak, artinya tidak kuat ya, termasuk juga barangkali dari sisi kemiringan lerengnya juga cukup terjal, sehingga ketika terjadi hujan yang cukup lebat ini biasanya juga akan menyebabkan atau men-trigger adanya bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan longsor, begitu Mbak. Baik ya, berarti tentunya juga masyarakat harus dihimbau tetap waspada ya. Mungkin di Kota Palembang kemarin bukan hanya angin kencang dan juga hujan, bukan hanya banjir ya Pak ya. Tentunya angin kencang kemarin juga lumayan karena banyak sekali pohon tumbang terjadi untuk di Kota Palembang. Nah kalau untuk dari BPBD Sumsel ini tentunya sudah dihimbau dari BMKG bahwa dan diprediksi masih akan terjadinya curah hujannya cukup tinggi dan bahkan untuk bencana alam Pak. Nah untuk mengedukasi dan juga masyarakat ini agar lebih meningkatkan dan juga lebih tanggap bencana darurat ini seperti apa? Jadi memang sudah siap nih Pak kalau bencananya sudah ada nih seperti apa? Ya jadi baik. Untuk BPBD sendiri sebenarnya sudah ada berbagai kegiatan atau program dalam rangka untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Banyak bentuknya, ada semacam sosialisasi langsung kepada masyarakat maupun sosialisasi kepada melalui media-media sosial yang ada ataupun media cetak dan elektronik. Jadi tujuan dari sosialisasi ini adalah lebih menyadarkan masyarakat ataupun memberitahu di mana masyarakat itu berada. Jadi dengan kondisi di mana mereka berada, apa ancamannya, dengan mengetahui ancamannya tentu bisa kita menghindari risikonya. Jadi yang penting bagaimana masyarakat tahu mereka tinggal di mana, apa ancaman risiko bencananya, dan bagaimana upaya menghindari risiko bencana yang ada di wilayah tersebut. Nah program ini sebenarnya sudah kita jalankan, memang ini program rutin ya dari BPBD Provinsi Sumatera Selatan, tentu juga dukungan dari BPBD Kabupaten Kota sendiri. Jadi kita Sumatera Selatan mensupport Kabupaten Kota untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat. Dengan tersosialisasinya potensi atau ancaman bencana, tentu risikonya akan bisa kita hindari. Kalau kita ibaratkan ketika melewati suatu jembatan yang rapuh, kalau kita sudah tahu tentu kita lebih hati-hati melewatinya. Tapi kalau kita tidak tahu, mungkin kita akan lebih cepat atau ngebut di luar tersebut, di jembatan yang rapuh tersebut, tentu ini akan menjadi korban. Jadi kira-kira begitu, artinya bagaimana masyarakat itu tahu ancaman ataupun potensi yang ada di wilayah dan bagaimana cara menghindarkannya. Baik, ya, sosialisasi sudah dilakukan tentunya ya Pak ya. Jadi kalau masyarakat memang sudah tanggap, apalagi kalau sudah diprediksi dari BMKG ya. Nah ini Pak, mungkin menyangkut dengan early warning tadi juga, mungkin agak terlewat tadi. Jadi setiap ada info cuaca ekstrim dari BMKG ini kita sampaikan ke kabupaten kota agar kabupaten kota juga melalui BPBD-nya dapat mensosialisasikan langsung kepada masyarakat. Walaupun memang
mungkin kita belum ada teknologi yang canggih itu Pak Sise. Ya. Memang ada durasi yang sangat pendek. Ketika ini terjadi, durasinya sangat pendek. Bagaimana kalau nanti teknologinya lebih canggih, artinya masyarakat sudah lebih cepat waktu durasinya. Jadi ada persiapan atau semacam kesiapan masyarakat dengan early warning tersebut. Baik, tentunya sinergi dari antar stakeholder ya, dari BMKG dan juga BPBD ini agar lebih tanggap bencana juga. Jadi masyarakat yang memang nantinya terdampak sudah siap dan kerugian juga bisa diminimalisir. Baik, dan pemirsa kami akan kembali setelah jeda berikut. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454, tetaplah bersama kami. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo, kami, anak-anak desa, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget! Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Suara Sriwijaya dan kita masih membahas mengenai tanggap darurat bencana banjir dan cuaca di Sumsel. Masih bersama kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Ansori Esos, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumsel, serta Bapak Siswanto STMSI, Kepala BMKG 2 Kota Palembang. Nah, untuk mengenai dampak banjir ini tentunya kita dari BPBD maupun juga BMKG ini sudah memberikan peringatan dan juga antisipasi sendiri, Pak. Tapi kalau dari BPBD bagaimana Pak? Apakah menyediakan bantuan darurat yang dilakukan dan juga mungkin tanggap bencana jadi masyarakatnya juga lebih siap, Pak? Ya, jadi untuk bantuan tanggap darurat di BPBD sudah mengalokasikan anggaran untuk permakanan seperti bahan makanan pokok, kemudian ada lauk pauknya walaupun mungkin tidak lengkap, tapi ini sudah baik, artinya untuk kebutuhan tanggap darurat sudah bisa kita penuhi ketika terjadi bencana.
bukan hanya BPBD provinsi, BPBD kabupaten juga sebenarnya mengalokasikan kegiatan yang sama, belanja untuk memenuhi kebutuhan logistik korban bencana. Belum lagi ada bantuan dari BNPB, biasanya ini disalurkan, baik itu secara di waktu normal ataupun ketika terjadi bencana. Nah, dalam eskalasi yang sangat besar, ini pemerintah daerah maupun pusat ini ada nama alokasi khusus ya. Kalau di pemerintah provinsi ada namanya BTT. Ketika terjadi bencana yang luar biasa, sehingga bantuan yang ada ini tidak mencukupi, maka bisa dikeluarkan BTT, belanja tidak terduga, ini dari anggaran pemerintah daerah. Bisa dikeluarkan untuk kondisi-kondisi yang sangat ekstrim seperti bencana yang luar biasa. Nah, pusat juga ada namanya dana siap pakai, ini juga bisa disalurkan atau dikeluarkan ketika terjadi bencana dengan eskalasi yang sangat luar biasa. Dalam kondisi normal sebenarnya anggaran rutin dari BPBD provinsi maupun kabupaten sebenarnya masih cukup, karena memang kita di Sumatera Selatan disupport oleh berbagai lembaga ataupun dunia usaha. Seperti kemarin di wilayah Oku ini berapa dunia usaha, BUMN, BUMD turun memberikan bantuan kepada masyarakat. Baik, dan juga tentunya untuk masyarakat lainnya pastinya bisa juga membantu ya Pak ya, masyarakat lainnya yang sedang terdampak banjir. Tapi kalau untuk mungkin lebih mengedukasi nih masyarakat untuk lebih mempersiapkan, dan mungkin kalau sudah terkena banjir ini gimana Pak, masyarakat yang memang baik yang dilakukan itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita kemarin sudah melaksanakan berbagai upaya. Tentu dengan kejadian bencana ada dampak trauma anak-anak. Nah, kita juga sudah melakukan pelayanan psikologi sosial kepada anak-anak dengan menghibur ataupun memberikan semacam bimbingan konseling, kemudian memberikan cenderamata supaya anak-anak terhibur, hilang dari traumanya, sekaligus sosialisasi kepada anak-anak. Artinya bagaimana anak-anak itu bisa diedukasi sedini mungkin dengan kondisi yang ada di daerahnya. Mereka sudah mampu untuk dapat menghindari ataupun terjadinya peristiwa-peristiwa ekstrim seperti terjatuh ataupun mungkin hanyut dibawa oleh air yang deras. Jadi sekaligus kita melaksanakan trauma healing, pelayanan psikologi sosial, tentu juga kita melaksanakan sosialisasi kepada anak-anak. Baik, ya berarti memang anak-anak yang mungkin lebih fokus untuk traumanya ya, mudah terhanyut ya Pak ya. Iya, jadi banyak kasus seperti itu. Bahkan juga di program rutin kita ada namanya Goes to School. Kita juga ke sekolah-sekolah, artinya bagaimana memperkenalkan secara dini kepada anak-anak. Ya paling tidak kita menyampaikan bahwa bagaimana di mana mereka tinggal, apa ancamannya, itu sudah luar biasa. Artinya sudah pengetahuan yang luar biasa bagi anak-anak. Baik, anak-anaknya juga harus diberikan pengetahuan ya sejak dini juga. Nah, kembali ke BMKG tentunya Pak. Untuk mungkin dari sesama stakeholder dari BMKG memberikan informasi mengenai potensi, dan juga BPBD akan langsung memberikan tanggap bagaimana untuk bencana. Tapi kalau untuk masyarakat nih yang bisa mengakses informasi mengenai prediksi cuaca ini bisa di mana Pak? Ya, baik. Barangkali sesuai dengan tema siang hari ini ya, tanggap darurat bencana banjir dan cuaca Sumsel. Terkait tanggap darurat sesuai dengan siklus penanganan bencana, barangkali ini adalah termasuk pada fase saat terjadi bencana ya. Tetapi tugas pokok dan fungsi dari BMKG sendiri barangkali dalam siklus penanganan bencana ini ada salah satunya berada di fase pra bencana. Salah satunya apa? BMKG melakukan monitoring, melakukan pengamatan, kemudian mengolah data, kemudian menghasilkan sebuah informasi. Ya, salah satu informasi yang kami sampaikan adalah informasi peringatan dini cuaca ekstrim atau early warning mengenai cuaca ekstrim ya. Nah, kemudian beberapa kanal resmi yang kami miliki atau masyarakat bisa mengakses ya beberapa informasi yang dimiliki oleh BMKG. Tentunya ini di samping selama ini informasi yang kita sampaikan melalui ke masyarakat, khususnya adalah beberapa WA group yang di dalamnya tentunya ada beberapa stakeholder kami seperti BPBD, TNI Polri, kemudian Pusdalop yang ada di seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan, media elektronik biasanya juga sudah ada di situ.
Di samping itu masyarakat juga bisa melakukan akses informasinya, salah satunya dengan aplikasi App Store atau Play Store, itu ada di Info BMKG. Ya, di dalam aplikasi tersebut masyarakat yang saat ini memiliki HP berbasis Android bisa melakukan install ya. Kemudian dalam aplikasi tersebut akan tersedia seluruh informasi baik yang bersumber dari meteorologi, klimatologi, geofisika maupun beberapa informasi terkait peringatan dini maupun dampaknya. Termasuk barangkali bisa melalui web BMKG ya, ada di www.bmkg.go.id. Artinya di dalam website kita juga biasanya juga kita akan memberikan layanan informasi berupa informasi berbasis dampak. Apa itu? Salah satunya adalah ketika di suatu wilayah yang ada di Sumatera Selatan akan memiliki indikasi cuaca ekstrim, setidaknya 30 menit sebelum kejadian atau 60 menit sebelum kejadian, teman-teman kami yang sedang melakukan on duty ya itu biasanya akan langsung memberikan informasi berupa warning cuaca ekstrim di beberapa wilayah yang memang secara indikasi memiliki potensi cuaca ekstrim, salah satunya adalah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang barangkali juga akan diikuti dengan potensi angin kencang, puting beliung maupun sambaran petir di beberapa wilayah. Kemudian kira-kira dampaknya seperti apa biasanya juga sudah akan disampaikan di informasi tersebut. Barangkali ke depan ya BMKG bersama dengan stakeholder kami, BPBD salah satunya adalah sedang akan melakukan evaluasi dan implementasi kembali terkait informasi berbasis dampak tadi atau impact based forecast tadi ya. Tentunya kami ingin mendapatkan satu masukan atau evaluasi kembali bagaimana ketika BMKG sudah memberikan satu informasi yang kita berikan kepada masyarakat, kemudian respon masyarakat itu sendiri kira-kira seperti apa. Jangan sampai ketika informasi kita sampaikan kepada masyarakat dengan beberapa media atau kanal dan teknologi yang kita sampaikan, informasi sudah sampai ke masyarakat dengan cepat dan tepat. Barangkali masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mengartikan atau memahami informasi tersebut. Akhirnya informasi yang sampai kepada masyarakat itu sendiri barangkali juga tidak mampu menggerakkan masyarakat itu untuk melakukan sebuah respon. Artinya apa? Informasi yang disampaikan oleh BMKG yang begitu cepat, informasinya sangat penting, barangkali juga tidak akan berguna atau bermanfaat kepada masyarakat yang barangkali saat ini terpapar atau terjadi ancaman bencana hidrometeorologi basah itu. Artinya harapan kami apa? Dengan nantinya kami melakukan kegiatan evaluasi bersama BBD salah satunya, nantinya kita akan mendapatkan masukan ketika informasi yang kita sampaikan itu kira-kira masyarakat itu apakah bisa memahami atau tidak. Kemudian kalau belum bisa memahami, kira-kira di sisi mana yang belum bisa dipahami, kemudian bagaimana caranya supaya masyarakat itu bisa lebih memahaminya. Harapan kami adalah kami bisa mendapatkan masukan, termasuk respon tadi ketika saat ini hujan terjadi misalkan peluangnya antara 50 sampai dengan 100 atau kategori hujan lebat, biasanya dampaknya seperti apa? Meskipun saat ini BMKG juga sudah menyampaikan misalkan beberapa wilayah yang terdampak itu akan menyebabkan beberapa kerusakan infrastruktur, kemudian jalanan menjadi licin atau barangkali terjadi beberapa dampak longsor ya. Tetapi itu semuanya harapan kami adalah nantinya kami akan mendapatkan masukan kembali dari stakeholder kami, khususnya adalah dari BPBD Sumatera Selatan maupun BPBD yang ada di kabupaten kota. Barangkali itu, Mbak. Baik, tentunya juga masyarakat harus diedukasi ya. Jadi betul. Info yang didapatkan tahu nih apa yang harus dilakukan. Karena kadang kita tidak tahu namanya cuaca dari yang mungkin cuaca saat ini ya masa peralihan ya, dari panas tiba-tiba hujan yang mungkin kita tidak terlalu antisipasi sebagai masyarakat, tidak menyediakan payung sebelum hujan ya Pak. Betul ya. sekali. Jadi kita harus juga cepat update juga ya mengenai info dari BMKG. Jadi sebagai masyarakat dalam berkegiatannya juga tetap lancar dan tidak terganggu oleh cuaca ya. Baik, tentunya kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai tanggap darurat bencana banjir dan cuaca di Sumsel. Untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454, tetaplah bersama kami.
Selamat hari ulang tahun ke-78 Provinsi Sumatera Selatan. TVRI Sumatera Selatan siap mendukung provinsi tercinta menuju Sumsel maju, mandiri, dan sejahtera. Mari kita sukseskan Pilkada Damai 2024. Mari terus pertahankan Sumsel dengan zero konflik, kondusif, dan bersinergi. Dirgahayu Provinsi Sumatera Selatan. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Suara Sriwijaya, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711-311454, dan tentunya kita masih membahas mengenai tanggap darurat bencana banjir dan cuaca di Sumsel. Baik, untuk BPBD sendiri tentunya sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tanggap darurat bencana. Tapi masih nggak Pak, untuk masyarakat yang mungkin bisa dibilang tidak tanggap nih Pak bencananya, padahal sudah diberikan info dari BMKG juga, dari BPBD, malah kerugian yang didapatkan karena banjir ini jatuhnya lebih besar Pak, karena tidak tangkap bencana. Ya, jadi memang benar memang ada kendala juga di beberapa masyarakat kita. Tapi ini sebenarnya lebih menyangkut kearifan lokal masyarakat ya. Artinya memang ada masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah bantaran sungai misalnya. Mereka hidup di sana, kemudian secara ekonomi, kemudian bersosialisasi. Ini sudah turun-temurun dilaksanakan di wilayah tersebut. Sebenarnya wilayah-wilayah tersebut rentan terjadi terlanda banjir ketika musim penghujan ataupun ketika musim pasang. Nah, ini yang menjadi masalah. Mereka biasanya enggan atau tidak mau untuk direlokasi karena mereka menganggap ini sudah menjadi budaya yang turun-menurun. Sebenarnya secara kearifan lokal tidak masalah. Dulu masyarakat di wilayah-wilayah tersebut seperti di Musirawas Utara ini yang sering terlanda banjir yang cukup besar. Mereka mendirikan rumah-rumah panggung. Ketika terjadi musim penghujan atau musim pasang, mereka langsung berada di atas rumah. Kemudian di bawah rumah memang menjadi aliran sungai. Bahkan secara kehidupan ekonomi sosial mereka tidak terganggu. Artinya mereka ada alat transportasi perahu, masing-masing rumah ini memiliki perahu. Jadi ketika musim pasang ataupun musim hujan banjir, tidak ada properti ataupun sarana prasarana yang rusak karena air bisa mengalir melalui bawah rumah panggung. Sementara untuk transportasi mereka menggunakan perahu. Nah,
dengan perkembangan penduduk, kemudian kebutuhan lahan, ini rumah-rumah panggung yang dulunya kosong sekarang sudah dipetak-petak menjadi hunian. Nah, ini yang menjadi masalah. Betul. Ketika banjir mereka tidak bisa menyelamatkan properti yang ada di dalamnya seperti barang-barang berharga. Jadi ini salah satu yang menjadi kendala kita. Alasan lain juga karena mereka menganggap paling banjirnya beberapa hari setahunnya kami aman. Nah, jadi ini yang menjadi kendala juga. Baik. Tapi ya kita harapkan juga masyarakat tahu aja sudah bahwa ini memang sudah kondisinya. Jadi bagaimana ketika banjir ini tidak terjadi masalah. Karena kalau kita mengerti bencana itu apa, tentu bencana itu adalah peristiwa alam. Jadi banjir itu sebenarnya bukan bencana, tapi ketika banjir sudah merusak properti, mengancam, ini sudah menjadi bencana. Nah, bagaimana peristiwa alam seperti banjir ini tetap jadi peristiwa alam, jangan jadi peristiwa bencana. Ini juga mungkin penting disosialisasikan. Artinya harapan kita tidak semua peristiwa alam itu menjadi bencana. Baik. Tentunya juga dari tradisi rumah dari nenek moyang dulu kan kita rumah panggung ya. Ternyata memang itu ada filosofinya sendiri dan memang ada manfaatnya. Kalau banjir ya tinggal naik ke atas. Tapi sekarang kemajuan modernisasi ya Pak ya, kebutuhan juga. Jadi kadang melupai untuk memang wilayah Sumsel ada juga wilayah yang memang rentan terkena banjir. Baik, mengenai itu juga tadi dari BMKG bahwa ada peringatan dini juga bukan hanya dari bencana alam seperti banjir, tapi juga ini mengenai titik hotspot ya Pak ya, kebakaran hutan dan lahan ini sudah ada. Bagaimana nih, ada antisipasinya juga yang dilakukan dan bersama BPBD atau seperti apa Pak? Baik, terkait potensi kebakaran hutan lahan yang bisa kita monitoring dengan kemunculan adanya titik api atau hotspot, dari BMKG biasanya juga akan memberikan sebuah informasi berupa peringatan dini. Salah satunya adalah untuk beberapa kawasan, khususnya di kawasan kebakaran hutan lahan yang berada di kabupaten kota yang memiliki luasan lahan gambut yang cukup besar. Ini biasanya juga BMKG akan fokus konsentrasinya untuk memberikan warning. Salah satunya adalah dengan melakukan sebuah analisis antara parameter cuaca dikaitkan dengan kondisi serasah maupun ranting-ranting yang berada di lahan perkebunan maupun lahan pertanian. Biasanya ketika sudah akan terjadi penurunan curah hujan yang cukup ekstrim, biasanya juga kita akan memberikan warning beberapa daerah yang memiliki tingkat kemudahan terbakar yang cukup tinggi. Biasanya ini juga informasinya itu kita namakan dengan Spartan, yaitu Sistem Informasi Mengenai Peringatan Dini Kebakaran Hutan dan Lahan. Ya, ini juga kebetulan memang informasinya ini kita cantol di web. Tentunya ini juga masih menjadi satu keengganan bagi masyarakat untuk bagaimana melakukan akses ya untuk informasi yang disediakan oleh BMKG, khususnya untuk peringatan dini terhadap potensi kebakaran hutan lahan yang bisa dimonitoring dengan adanya kemunculan titik api maupun hotspot. Barangkali itu Mbak. Baik, ya tentunya juga bisa diantisipasi dari sekarang ya Pak ya. Bisa. Kalau memang ini masih musim peralihan, jadi nantinya setelah kita memasuki musim kemarau sudah siap dan juga Sumselnya tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan. Mungkin terakhir nih Pak, bagaimana nih himbauan dan juga mungkin ada peringatan dari BMKG sendiri seperti apa? Ya, baik. Terakhir barangkali yang bisa kami sampaikan terkait himbauan oleh BMKG kepada seluruh masyarakat yang ada di Sumatera Selatan bahwa saat ini di bulan Mei Sumatera Selatan masih berada di musim pancaroba atau peralihan. Tentunya masyarakat jangan lengah, tetap tingkatkan kewaspadaannya terhadap perubahan cuaca yang ada di sekitar kita dengan terus memantau perubahan cuaca melalui informasi yang diberikan oleh BMKG melalui beberapa kanal resmi maupun aplikasi App Store yang bisa diinstal di HP kita masing-masing. Kemudian barangkali dengan tidak lama kembali memasuki di bulan Juni, dasarian pertama dan yang kedua, Sumatera Selatan secara dominan sudah akan memasuki musim kemarau. Tentunya nantinya kita juga sudah akan tidak lama merasakan beberapa dampak dari kekeringan musim kemarau berupa kebakaran hutan lahan yang ada di beberapa kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan, khususnya yang berada di
wilayah bagian timur atau pesisir timur Sumatera Selatan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan dari BMKG. Baik, dari BPBD sendiri bagaimana Pak? Mungkin ada himbauan dan juga pesan untuk masyarakat mengenai bencana Pak? Ya, jadi kami sampaikan kepada masyarakat, kita semua sebenarnya mempunyai ancaman. Dimanapun kita ada ancaman bencananya. Untuk itu mari kenali lagi lingkungan kita. Jadi bencana ini bisa akumulasi dari kondisi alam yang ekstrim, entah itu kemarau ekstrim ataupun hujan ekstrim. Belum lagi kondisi geografis wilayahnya ataupun tutupan lahannya di arah masing-masing. Ini semua berpotensi terjadi bencana. Untuk itu kami harapkan kepada masyarakat supaya selalu siap siaga dan berhati-hati. Kemudian yang penting adalah bagaimana menyelamatkan barang-barang berharga ataupun surat-surat berharga lainnya agar dapat dikemas sedemikian rupa. Maka ketika itu terjadi bencana, properti tersebut bisa diamankan, bisa diselamatkan dengan cepat tanpa harus mencari-cari di mana barangnya. Jadi untuk saat ini mari siapkan seperti surat-surat penting, ijazah, kemudian surat-surat berharga lainnya di satu tempat yang aman dan mudah untuk dibawa ketika terjadi bencana. Itu himbauan kepada masyarakat. Baik ya, apalagi mungkin yang namanya surat berharga kadang rentan ya Pak ya. Jadi kalau memang sudah diinfokan dan juga sudah dilakukan antisipasi, jadi kalau memang terjadinya bencana banjir yang mungkin secara tiba-tiba, jadi sudah ada persiapannya sendiri. Dan tentunya sebagai masyarakat tetap harus waspada ya Pak ya, waspada dan juga harus siap siaga mengenai bencana dan juga perubahan cuaca. Bisa mengakses informasi dari BMKG Sumsel ya Pak ya, info BMKG. Dan juga pastinya BMKG akan memberikan informasi mengenai potensi-potensi cuaca ke depannya agar masyarakat tetap tanggap bencana dan juga siap kalau memang ada bencana yang akan datang. Tentunya terima kasih untuk Bapak Ansori Esos, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumsel, serta Bapak Siswanto STMSI, Kepala BMKG SMB 2 Kota Palembang sudah hadir bersama kami di Suara Sriwijaya, dan kita sudah membahas mengenai tanggap darurat bencana banjir dan juga cuaca di Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, dan saudara, demikian Suara Sriwijaya kali ini. Akhir kata saya Rizky Ambrina pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.